Murong Yu telah jatuh. Jangan. Zhao Ziqing lah yang bereaksi untuk pertama kalinya. Dia berteriak dengan wajah pucat, dan dia pingsan ketika dia menggoyangkan tubuhnya. Setelah Zhao Ziqing, para wanita lainnya juga berteriak dan jatuh. Sebelumnya, Murong Yu juga mencoba pengalaman memecahkan slip giok jiwa. Tetapi pada saat itu, bagaimanapun juga, saya tidak melihat jatuhnya Murong Yu dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, mereka semua memiliki harapan di hati mereka, dan mereka tidak segembira sekarang. Tetapi sekarang setelah mereka melihat Murong Yu terbang di abu, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat menahan pukulan ini. Kelima wanita itu semuanya pingsan karena kegembiraan, tetapi Murong Xuan, Gukai dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Tetapi dibandingkan dengan kelima putri Zhao Ziqing, mereka tampak sedikit lebih tenang. Setelah menggoyangkan tubuhnya, Murong Xuan datang ke sisi Zhao Ziqing dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, dia juga memancarkan kekuatan untuk membungkus keempat gadis Yu Mengqing, mencegah mereka jatuh ke tanah. Seketika, Murong Yi dan orang-orang berbakat lainnya bereaksi dan maju untuk mendukung satu orang. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya melihat ke depan dengan ngeri. Mereka bereaksi setelah melihat reaksi keras dari kelima Zhao Ziqing Murong Yu yang telah jatuh. Dalam sekejap, mereka terkejut dengan berita itu. Kakak, apa yang harus kulakukan? Ayahnya, Murong Yi memeluk Yu Mengqing dan menatap Murong Xuan dengan wajah pucat. Kekuatan Murong Xuan yang hadir adalah yang terkuat. Sebelum mereka menyadarinya, Murong Yi dan yang lainnya telah menganggap Murong Xuan sebagai tulang punggungnya. Murong Xuan tidak berbicara, tetapi menatap benua di depan dengan ekspresi muram. Dia tidak percaya kenyataan bahwa Murong Yu telah jatuh. Namun, kepingan giok jiwa mereka memang hancur. Dan sekarang Murong Yu benar-benar dibombardir tanpa ada sampah yang tersisa. Mereka melihat jatuhnya Murong Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Kakak, guru tidak akan jatuh. Aku percaya padanya. Gukai membantu Si Tu Xuan, yang sudah bangun, wajahnya pucat, tetapi ekspresinya tegas. Pada saat ini, Zhao Ziqing dan yang lainnya semuanya telah bangun. Ketika mereka mendengar kata-kata Gukai, mereka menangis terseduh-seduh. Mereka juga ingin percaya bahwa Murong Yu tidak jatuh, tetapi fakta mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak mungkin. Namun, saat mereka menangis, mereka melihat senyum di wajah Murong Xuan. Melihat pemandangan ini, Zhao Ziqing langsung marah. Ayahnya jatuh. Sebagai seorang putra, dia bahkan tersenyum. Anak yang pemberontak dan tidak berbakti ini. Namun, saat Zhao Ziqing ingin berbicara, Murong Xuan berkata, Gukai benar, dan ayahnya tidak jatuh. Sebelum Zhao Ziqing dan yang lainnya bereaksi, Murong Yu melanjutkan, lihat, awan-awan malapetaka di atas langit belum menghilang. Jika ayahnya benar-benar jatuh, awan-awan malapetaka itu pasti sudah menghilang. Mendengar itu, semua orang melihat dan melihat ke arah langit. Seperti sebelumnya, Ji Yun masih sangat kuat, dan suasananya masih sangat menyedihkan. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Murong Lin menatap Murong Xuan, masih sedikit gugup. Tunggu, ayah tidak semudah itu jatuh. Dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa sekarang. Kita tidak dapat membantu, kita hanya perlu menunggu. Aku yakin ayahku akan segera kembali, kata Murong Xuan dengan tegas. Akibatnya, semua orang melihat ke benua Qionghuang di kejauhan, dan tidak ada yang mendekat untuk melihatnya. Mereka khawatir bahwa mereka akan menyebabkan mutasi bencana begitu mereka lewat, dan kemudian mereka akan menyakiti orang lain dan diri mereka sendiri. Meskipun mereka semua khawatir sekarang, bagaimanapun juga mereka tahu bahwa Murong Yu belum jatuh, jadi itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, apakah Murong Yu benar-benar jatuh? Apa yang terjadi dengannya? Dengan semua jenis senjata sihir yang habis, tubuhnya hancur. Saat ini, Murong Yu tengah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan malapetaka surgawi sebelumnya melampaui imajinasinya, dan kekuatan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuhnya saat ini. Namun, jika memang demikian, itu bukanlah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Murong Yu. Malapetaka surgawi ini adalah guntur kesengsaraan ke-80, awalnya Murong Yu mengira seperti ini.
Namun, sekarang ia tahu bahwa guntur kesengsaraan itu adalah guntur ke-80 dan ke-81. Kedua guntur kesengsaraan itu bercampur menjadi satu dan menghantam Murong Yu hingga hampir membunuhnya. Terlebih lagi, guntur terakhir itu bahkan lebih ditujukan pada jiwa. Sementara tubuh Murong Yu hancur, jiwanya juga dibombardir oleh Jie Lei. Pada saat seperti itu, ia tidak siap, dan jiwanya langsung hancur. Pada saat ini, jika Zhao Ziqing dan yang lainnya mendekati tempat ia melewati kesengsaraan, ia dapat melihat jiwanya yang hancur. Namun, meskipun jiwanya hancur, ia tidak menghilang dalam asap. Murong Yu belum jatuh, ia masih bekerja keras untuk menyatukan jiwanya. Jiwa itu hancur berkeping-keping, kini ia disatukan sepotong demi sepotong, lalu perlahan-lahan diperbaiki. Untungnya, aku tidak langsung dimusnahkan, kalau tidak aku akan benar-benar mati dan tidak bisa mati lagi. Sambil menyatukan kembali jiwa itu, Murong Yu berpikir dalam hati dan mengutuk. Auzu.com bahkan Lian Hetu pun disakiti oleh Murong Yu. Karena Hetu tidak memberitahunya bahwa tahap akhir kesengsaraan suci ternyata adalah serangan jiwa. Sebenarnya, Murong Yu salah menyalahkan Hetu. Dalam keadaan normal, kesengsaraan suci tidak ditujukan pada jiwa. Alasan mengapa malapetaka suci Murong Yu seperti ini mungkin karena jiwanya menerobos dan menjadi suci. Karena terlalu sedikit orang yang telah menerobos dan menyucikan jiwa mereka, bahkan Hetu tidak tahu bahwa itu akan menjadi bencana seperti itu. Namun, Hetu tetap salah. Jika mereka digantikan oleh terobosan jiwa kuat lainnya, malapetaka suci mereka tidak akan seperti ini. Alasan mengapa malapetaka suci Murong Yu seperti ini adalah karena jiwanya. Jiwa neraka Bingyan, dengan keberadaan yang menentang surga seperti itu, kesengsaraan surgawi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Hah, jiwa itu tampaknya telah bermutasi lagi. Murong Yu, yang sedang memperbaiki, tiba-tiba terkejut. Karena tadi, dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa yang dia gabungkan perlahan tampaknya lebih maju daripada api es neraka sebelumnya. Menjadi hitam, ini adalah warna kekacauan. Murong Yu terkejut. Apakah jiwanya telah berubah menjadi kekacauan? Apakah ada jiwa seperti itu? Murong Yu segera bertanya kepada Hetu. Hetu juga tidak tahu. Karena tubuh surgawi yang kacau sebelum Murong Yu, jiwa mereka adalah jiwa biasa, dan tidak ada mutasi sama sekali. Bagaimana jika jiwa bermutasi menjadi kekacauan? Murong Yu merasa sedikit gugup. Jiwanya berubah menjadi api es neraka, sudah sangat kuat dan menentang langit. Dan jika bermutasi menjadi kekacauan secara langsung, Murong Yu tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Apakah bentuk akhir dari tubuh surgawi yang kacau menjadi kekacauan? Jika tidak, jika tubuh fisik kuat dan jiwa tidak kuat, itu tidak akan dapat mengerahkan kekuatan tubuh surgawi yang paling kuat. Murong Yu sedikit mengernyit. Mengenai hal ini, Hetu menolak berkomentar. Karena dia tidak tahu. Saat pecahan jiwa terus bergabung satu persatu, Murong Yu lebih yakin bahwa jiwanya telah bermutasi lagi. Terlebih lagi, saat ini dia bahkan merasa bahwa jiwanya sebenarnya terkait dengan kekacauan. Sama seperti pohon kehidupan. Namun, pohon kehidupan hanya berakar pada kekacauan. Dan jiwanya terkait dengan kekacauan yang tak berujung, bahkan menyatu bersama. Sepertinya jiwanya adalah bagian dari kekacauan. Waktu berlalu perlahan, dan awan malapetaka di atas langit perlahan menghilang. Malapetaka suci Murong Yu telah berlalu. Namun, menyaksikan malapetaka suci terus menghilang, Zhao Ziqing dan yang lainnya kembali khawatir. Karena mereka masih belum mendapat kabar tentang Murong Yu. Apakah ini berarti bahwa Murong Yu secara bertahap kehilangan vitalitasnya? Semua orang sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat memulai, mereka hanya dapat melakukannya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja, ini hanya kecelakaan, kamu tidak perlu khawatir. Ketika awan malapetaka benar-benar menghilang dan semua orang menjadi cemas, suara Murong Yu tiba-tiba terngiang di telinga Zhao Ziqing, Murong Xuan, dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan kalian? Zhao Ziqing dan yang lainnya bertanya dengan cepat, tetapi mereka tidak sabar menunggu jawaban Murong Yu. Jiwaku hancur sekarang, dan aku sedang menata ulang jiwaku. Transmisi suara sangat sulit, dan periode waktu ini akan berlangsung lama. Kalian akan kembali ke Sekte Suci terlebih dahulu. Aku akan baik-baik saja. Setelah setengah hari,
suara Murong Yu ditransmisikan lagi. Datanglah. Namun, bagaimana mungkin Zhao Ziqing dan yang lainnya yang khawatir kembali? Orang-orang lainlah yang meninggalkan benua Qionghuang setelah mengetahui bahwa Murong Yu baik-baik saja. Karena mereka juga tidak dapat membantu di sini. Sebaliknya, keluarga Murong Yu dan beberapa saudara serta teman seperti Fan Tong tidak meninggalkan benua Qionghuang. Ribuan tahun berlalu dengan cara ini. Seiring berjalannya waktu, Murong Yu tidak perlu banyak bicara. Namun, ia hanya sesekali melaporkan kedamaian kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya, dan di waktu lain ia bekerja keras untuk menyatukan dan memperbaiki jiwa yang hancur. Akhirnya pada hari ini, Murong Yu menyatukan pecahan terakhir ke dalam jiwanya. Boom! Saat ia menyatukan semua pecahan jiwa, Murong Yu merasa jiwanya terguncang. Saat berikutnya, ia memasuki ruang yang luas dan asing. Kekacauan tak berujung. Seketika Murong Yu berseru, karena ia melihat aliran udara kacau yang murni dan kuat terus-menerus terbang di sekelilingnya seperti aliran air yang deras. Kemurnian kekuatan kacau ini miliaran kali lebih murni daripada tanah padat yang kacau. Bahkan dalam sekejap, Murong Yu merasa bahwa jiwa dan tubuhnya jauh lebih murni. Namun, meskipun jiwa dan tubuhnya telah ditingkatkan, ia juga merasakan semburan tekanan yang sangat besar di wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan Murong Yu menarik diri dari kekacauan yang tak berujung. Kemudian ia ngeri menemukan bahwa tubuhnya yang sudah lama tidak dipromosikan telah menjadi lebih kuat, setidaknya 10% lebih tinggi dari sebelumnya, dan begitu pula jiwanya. Sayang sekali, Murong Yu mendesah. Jika ia dapat bertahan sedikit lebih lama dalam kekacauan tanpa akhir ini, tubuh fisiknya dapat langsung mencapai kekuatan ekaristi. Murong Yu menyesal dalam hatinya, tetapi dia menyesal karena tidak tahu bahwa dia baru saja berkomunikasi dengan kekacauan tak berujung. Kesempatan seperti ini tidak dapat dihindari. Tidak peduli seberapa kuatnya, sulit untuk berkomunikasi dengan kekacauan. Selain kemungkinan yang kuat di alam tertentu, hanya saja ada terlalu sedikit orang kuat yang dapat berkomunikasi dengan kekacauan tak berujung. Dengan sebuah pikiran di dalam hatinya, dunia vitalitas yang sangat besar berkumpul. Pada saat berikutnya, tubuh Murong Yu, yang telah hancur selama ribuan tahun, memadat lagi. Tubuh daging setidaknya 10% lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berhasil memadatkan tubuh daging, Murong Yu terkejut mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya saat ini telah melampaui tingkat artefak suci, tetapi dia belum mencapai tingkat tubuh suci. Itu berada di antara keduanya. Murong. Ketika gangster besar melihat Murong Yu muncul di hadapannya, Zhao Ziqing dan kelima wanita itu langsung bersorak kegirangan, dan mereka bergegas mendekat saat tubuh mereka berkedip. Maaf, aku membuatmu khawatir. Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan memeluk kelima gadis di tangannya, berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Penjahat besar, kau membuat kami khawatir. Yu Mengqing menatap Murong Yu, Li Hua membawa hujan. Para wanita lainnya juga menangis. Murong Yu merasa bersalah dan hanya bisa terus menghibur para wanita itu. Namun, pada akhirnya, kelima gadis itu benar-benar menangis. Hal ini membuat Murong Yu tidak berdaya. Dia tidak takut, tetapi dia takut wanitanya sendiri menangis. Selama wanitanya menangis, dia akan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, apakah aku baik-baik saja? Aku tidak akan mati begitu saja. Para junior sedang menonton. Murong Yu merasa tidak berdaya, dan mengedipkan mata pada Murong Xuan dan yang lainnya. Murong Xuan dan yang lainnya tidak bisa tertawa atau menangis. Dalam banyak hal, ayah mereka sangat kuat dan mendominasi. Tetapi dalam hal ini tentu saja, mereka semua tahu bahwa ini adalah ekspresi dari ayah mereka dan cinta mereka. Kalau tidak, jika mereka tidak saling mencintai, Murong Yu akan menamparkan Zhao Ziqing dan yang lainnya, jengkel. Murong Xuan yang tak berdaya dan yang lainnya melangkah maju untuk membantu membujuk, dan akhirnya, setelah mereka berusaha sekuat tenaga, mereka akhirnya menenangkan kelima putri Zhao Ziqing. Pencuri besar, mengapa kamu ingin seperti ini? Kelima gadis itu menjadi tenang, dan Lan Ker segera melotot ke arah Murong Yu dan bertanya tentang kejahatan itu dengan lantang. Zhao Ziqing dan yang lainnya juga melotot ke arah Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Wajah Murong Yu langsung menjadi hitam. Wanita, perubahan wajah ini terlalu cepat, kan? Namun,
Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata dengan lemah, ada yang tidak beres. Masalah kecil, batu giok jiwamu rusak. Ini masih masalah kecil. Apa masalah besar? Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu, dan hampir meninju Murong Yu. Bukankah kau sedang melewati kesengsaraan suci? Wajar saja jika mengalami beberapa kecelakaan. Murong Yu membela diri dengan lemah. Namun, di bawah desakan Zhao Ziqing dan yang lainnya, pembelaannya sama sekali tidak berguna. Akhirnya, setelah dibombardir oleh kelima wanita itu dalam waktu yang lama, Murong Yu yang dibombardir menjadi pusing dan mereka kembali ke Sekte Suci. Saat ini, Murong Yu dapat terbang ke alam suci selama ia menggerakkan hatinya. Karena ia telah merasakan panggilan alam suci kepadanya. Alam suci sedang menunggunya, tetapi orang-orang dari ras manusia, ras monster, dan bahkan ras suci mungkin juga sedang menunggunya. Begitu ia naik, mereka mungkin akan menjadi tangan hitam. Oleh karena itu, tujuan Murong Yu saat ini bukanlah untuk naik. Ia tidak akan dapat naik tanpa kepastian yang mutlak. Bagaimanapun, hidupnya masih panjang sekarang. Di waktu berikutnya, Murong Yu menggunakan alasan itu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan tinggal bersama keluarganya. Melakukan hal-hal seperti seks, memberikan bimbingan kepada murid-murid Murong Xuan dan Seng Zong dalam kultivasi mereka, dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Namun, mungkin mereka tahu bahwa Murong Yu akan naik ke alam suci. Begitu dia naik, mereka tidak tahu kapan mereka ingin bertemu. Oleh karena itu, kelima wanita itu sekarang memiliki nostalgia khusus untuknya. Terutama Lan Ker dan Situ Xuan, yang bergabung kemudian, bahkan lebih berlama-lama dengan Murong Yu, dan mereka lemah setiap kali mereka memintanya. Namun, kekuatan mereka terlalu tinggi. Sangat sulit untuk menginginkan anak. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Murong Yu bekerja, dia tidak pernah melihat benih itu berkecambah. Pada hari ini, Murong Yu mengumpulkan ibu kota Kuaso Sage dari Sekte Suci. Semua Kuaso Sage ini ingin mengatasi malapetaka. Selain itu, sebagian besar Seng Zong akan menyeberangi perampokan orang suci. Murong Yu yakin akan hal ini, karena dia menjadi penguasa alam dewa dan dapat menggunakan sumber daya alam dewa sesuka hati. Meskipun Murong Yu tidak akan menempati semua sumber daya, pembuangannya terhadap Sekte Suci masih normal. Dengan akumulasi sumber daya ini, kekuatan para murid Sekte Suci akan meningkat pesat, dan akan ada orang-orang yang dapat bertahan hidup dari kesengsaraan suci. Auzu.com. Hari ini, Murong Yu akan mengajarkan pengalaman melintasi malapetaka suci. Meskipun dunia sucinya terlalu menakutkan, tetapi setidaknya itu adalah pengalaman. Kalian semua di sini telah melihat saya melintasi perampokan dengan mata kepala kalian sendiri. Beberapa orang mungkin telah takut dengan perampokan suci yang mengerikan. Sebelum itu, saya dapat memberi tahu Anda bahwa jika Anda benar-benar seperti ini, maka Anda tidak layak melakukannya. Seorang pengikut Sekte Suci tidak layak disebut biksu. Sebagai seorang biksu, kita akan melawan langit. Kekuatan orang suci lebih kuat dari manusia dewa, dan umurnya lebih panjang dari manusia dewa. Begitu mencapai keadaan abadi, itu akan abadi. Petik 2. Itulah keabadian sejati. Jika beberapa dari kalian di sini tidak mau mengejar seseorang yang benar-benar abadi, maka kalian bisa pergi dari sini sekarang. Ketika dia mengatakan ini, Murong Yu berhenti, dan matanya berkedip pada orang bijak semu yang berjumlah lebih dari 100 juta. Tidak ada yang menyerah, seperti yang dia katakan, tidak ada biksu yang tidak mau mengejar kekuatan yang lebih kuat dan umur yang lebih panjang. Dan keabadian adalah pengejaran semua biksu. Bagus sekali, kalian semua ingin mengejar keabadian. Tetapi saya dapat memberitahu kalian bahwa hanya beberapa dari kalian yang dapat mencapai alam keabadian sejati. Kesengsaraan suci adalah rintangan, dan bakat serta usaha kalian sendiri juga merupakan kuncinya. Jangan bicara tentang bakat dan kerja keras untuk saat ini. Hari ini kita hanya akan berbicara tentang perampokan suci. Banyak orang bertanya-tanya, apakah setiap malapetaka suci sama mengerikannya dengan yang aku lalui? Murong Yu berhenti sejenak, melirik semua orang, dan melanjutkan, yang bisa kukatakan adalah malapetakamu masih jauh. Jauh lebih sedikit daripada malapetaka suciku. Seperti malapetaka abadi dan malapetaka ilahi, malapetaka surgawi akan bervariasi dari orang ke orang.
Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena kamu adalah murid Sekte Suci. Sebelum kamu melewati malapetaka, Sekte Suci kami akan membantumu semaksimal mungkin. Berhasil melewati malapetaka. Selanjutnya, aku akan berbicara tentang pengalamanku dalam melewati kesengsaraan, tetapi karena kesengsaraan suciku berbeda dari milikmu, kamu harus belajar darinya. Di waktu berikutnya, Murong Yu berbagi beberapa pengalamannya dalam melewati malapetaka. Dia sering disambar petir, dan dia memiliki pengalaman paling banyak dalam melewati malapetaka. Selain berbagi tentang malapetaka suci, Murong Yu juga berbagi pengalaman latihannya sendiri dan perbedaan antara orang suci dan manusia dewa. Berbicara tentang kecantikan, banyak orang bijak semu bahkan duduk di tempat dan memasuki kondisi kultivasi. Ini karena mereka semua memiliki pencerahan. Bahkan Murong Yu melihat bahwa beberapa orang kuat yang telah mandek di puncak orang bijak semu ke-10 telah samar-samar mengungkapkan jejak roh suci. Orang-orang ini telah melangkah ke ambang orang suci dengan satu kaki. Saya percaya itu tidak akan lama. Setelah Seng Zong dan Murong Xuan, lebih banyak orang suci palsu akan muncul. Apa, kamu akan melewati perampokan suci? Ketika kelima gadis itu mendengar bahwa Murong Xuan akan melewati kesengsaraan dalam waktu dekat, wajah mereka langsung menjadi pucat dan berseru. Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar akan melewati malapetaka? Tidakkah kamu memikirkannya? Bagaimanapun, umurmu masih sangat panjang. Tunggu sampai hampir waktunya untuk melewati malapetaka. Yu Mengqing meraih tangan Murong Xuan dan tampak khawatir. Katanya. Mendengar ini, Murong Xuan tidak melakukan apa-apa, tetapi wajah Murong Yu yang duduk di samping menjadi hitam. Ibu kecil Yu Mengqing benar-benar terlalu baik. Namun, yang membuat Murong Yu tercengang adalah bahwa selain Ke Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Ke dan yang lainnya juga sama. Hanya Zhao Ziqing yang mengerang dan tidak berbicara. Kamu tidak untuk kebaikannya, ini menundanya, mengerti. Murong Yu tidak tahan lagi dan berkata, kamu diam saja. Keempat putri Yu Mengqing menatap Murong Yu bersama-sama dan berkata serempak. Murong Yu segera diam. Di depan orang luar, para wanita ini adalah wanita, lembut dan perhatian. Tetapi di rumah, mereka adalah harimau betina, dan mereka tidak dapat disinggung. Kalau tidak, Murong Yu bahkan tidak akan berpikir untuk tidur bersama, apalagi tidur bersama. Kapan? Zhao Ziqing tiba-tiba berkata saat ini. 100 tahun kemudian, 100 tahun, seharusnya aku bisa mencapai puncak, hanya untuk mengatasi malapetaka. Murong Xuan berkata tanpa ragu. Keempat gadis Yu Mengqing menatap Zhao Ziqing dengan kaget, kakak, apakah kamu setuju dengan Xiao Xuan Duji? Perampokan suci itu sangat mengerikan, bagaimana jika Xiao Xuan memiliki 3 kekurangan dan 2 kekurangan? Sebagai seorang biksu, kamu harus memiliki semangat untuk menghadapi kesulitan. Alam dewa bukanlah panggung kita. Apakah kamu ingin melihat rentang hidupmu habis dan mati? Bukan hanya Xiao Xuan, tetapi aku dan kamu. Suatu saat ketika waktunya tepat, kita semua akan melewati malapetaka. Kalau tidak, kecuali kamu bersedia memisahkan tulang-tulangmu. Zhao Ziqing berkata dengan tenang sambil menatap keempat gadis itu. Keempat wanita itu terdiam. Tetapi Murong Yu mengangguk lagi dan lagi. Kakak tertua Zhao Ziqing pantas mendapatkan namanya, dan dia memiliki lebih banyak kekuatan dalam mengambil keputusan. Terima kasih ibu. Murong Xuan dengan cepat berterima kasih padanya. Alasan mengapa dia begitu bahagia adalah karena jika Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak setuju dengannya, dia akan memiliki iblis saat dia melewati malapetaka. Dan begitu iblis muncul, itu berakibat fatal baginya. Baiklah, tetapi kamu harus bersiap sebelum melewati malapetaka. Pencuri hebat, kamu membantu Xiao Xuan mempersiapkan segalanya. Jika ada yang salah dengannya, Lan Ke menoleh untuk melihat Murong Yu, mendengus dingin. Murong Yu menyemburkan seteguk teh, wanita-wanita ini berubah terlalu cepat, kan? Selain itu, bukankah dia pikir mereka sangat peduli sebelum dia melewati perampokan? Tentu saja, situasi ini adalah yang ingin dia lihat. Dan ia pun merasa bahwa alasan mengapa kelima wanita itu bersikap demikian adalah karena mereka takut dengan malapetaka suci yang menimpanya. Malapetaka suci yang dialami Murong Xuan harus diatasi, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk orang lain. Namun, sebagai orang kuat kedua di Sekte Suci selain Murong Yu yang selamat dari malapetaka suci, dia sangat dihargai.
Terutama Murong Yu, Zhao Ziqing, dan yang lainnya bahkan lebih gugup dalam mempersiapkan diri. Selama 100 tahun, Murong Xuan tidak melakukan apapun, hanya mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri. Namun, Murong Yu menggunakan kekuatan gaibnya untuk mendapatkan berbagai sumber daya bagi Murong Xuan. Artefak suci, semua jenis pembuluh darah tingkat atas, dan semua jenis pil. Murong Yu ingin memastikan bahwa Murong Xuan berhasil selamat dari malapetaka itu tanpa gagal. Jika perjalanan Murong Xuan gagal, Murong Yu masih bisa menahan rasa sakitnya. Namun, Zhao Ziqing mungkin tidak akan mampu menahannya. Kali ini lokasi malapetaka itu masih dipilih di benua Qionghuang. Kecuali Murong Xuan sendiri, Murong Yu, Zhao Ziqing, dan yang lainnya semuanya hadir. Bahkan orang bijak semu lainnya dari Sekte Suci telah tiba. Setiap malapetaka suci adalah sebuah pengalaman. Semakin banyak yang mereka lihat, semakin besar mereka akan menjadi saat mereka melewati malapetaka itu di masa mendatang. Tentu saja, ini karena Murong Yu adalah penguasa alam dewa, kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan lebih banyak orang tahu bahwa Murong Xuan sedang melintasi malapetaka. Akan menjadi tragedi jika seseorang yang tidak puas membuat masalah. Xiao Xuan, kamu telah mengambil dua harta ini. Jika kamu benar-benar tidak dapat menahannya, kamu akan mengorbankan dua harta ini. Namun, dua harta ini adalah kartu truf terakhirmu. Aku tidak ingin kamu menggunakannya. Tahukah kamu, Murong Yu menyerahkan dua harta itu kepada Murong Xuan, dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu melangkah maju dalam satu langkah, bergegas ke langit benua Qionghuang, dan kemudian melepaskan segel di tubuhnya. Bergemuruh, sama seperti Murong Yu melintasi perampokan, setelah Murong Xuan melepaskan segel, seluruh langit benua Qionghuang diselimuti oleh awan perampokan. Namun, Zhao Ziqing dan yang lainnya merasa lega ketika mereka melihat awan perampokan itu. Dibandingkan dengan ketika Murong Yu melintasi kesengsaraan, napas awan kesengsaraan itu membuat jiwa mereka bergetar berbeda. Meskipun Ji Yun saat ini bersifat memaksa dan menakutkan, itu jauh lebih sedikit daripada ketika Murong Yu melewati kesengsaraan. Untungnya, tidak setiap kesengsaraan suci sama menakutkannya dengan kesengsaraan salib Tuan Suci. Melihat pemandangan ini, para kuasosage dari Sekte Suci yang awalnya khawatir saat ini juga menghela nafas lega. Boom! Jie Lei menyerang tanpa ragu-ragu. Murong Xuan melayang di atas langit, dan dia tidak dapat menghindarinya. Faktanya, dia tidak dapat menghindari malapetaka ini, dan dia harus menanggungnya. Namun, dengan kekuatan Murong Xuan, guntur perampokan pertama dengan mudah dilawan olehnya, tanpa ancaman apapun. Kekuatan kesengsaraan suci masih agak terlalu besar. Suara Hetu tiba-tiba muncul di telinga Murong Yu. Dia telah menyaksikan banyak orang melewati kesengsaraan suci sebelumnya. Kesengsaraan suci milik Murong Yu puluhan kali lebih mengerikan daripada orang-orang suci biasa. Dan kesengsaraan suci milik Murong Xuan juga beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan suci milik orang-orang biasa. Mendengar penjelasan Hetu, Murong Yu merasa sedikit tertekan. Dia tidak tahu apakah itu karena sekolah atau haruskah kita menangis. Semakin mengerikan kesengsaraan suci, semakin orang itu menentang langit, yang seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, kesengsaraan suci dengan kekuatan ganda sulit bagi orang untuk bertahan hidup dengan aman. Namun, Murong Yu tidak memberi tahu Zhao Ziqing dan yang lainnya apa yang dikatakan Hetu, agar mereka tidak khawatir. Serangkaian kesengsaraan terus menerjang, dan Murong Yu dan yang lainnya juga melihat kekuatan Murong Xuan. Sebelum 40 kesengsaraan bergemuruh turun, Murong Xuan langsung melawan dengan dagingnya. Selain itu, dalam prosesnya, dia juga menggunakan kekuatan Jie Lei untuk menempa tubuhnya. Tubuh fisik Murong Xuan terus-menerus melewati malapetaka, dan menjadi lebih kuat. Itulah yang dapat dilihat oleh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, setelah 30 guntur, Murong Xuan sudah berjuang untuk melawan. Setiap kali Jie Lei turun, beberapa luka yang mengejutkan muncul di tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menelan pil penyembuh dan mengorbankan berbagai senjata dan artefak sihir untuk melawan kekuatan kesengsaraan suci. Namun, Murong Xuan tidak melakukannya. Selama proses ini, Murong Yu dan yang lainnya dengan jelas melihat kekuatan yang tidak dapat dijelaskan datang dari jauh dan bekerja pada tubuh Murong Xuan.
Dengan tambahan kekuatan ini, luka-luka Murong Xuan akan sembuh dengan cepat. Luka-luka besar yang mengejutkan dengan tulang yang dalam itu sembuh hampir dalam sekejap mata. Kemampuan pemulihan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama mereka terkejut, tetapi mereka bertanya-tanya, kekuatan apa yang datang melalui langit? Mengapa itu bekerja pada Murong Xuan? Semua orang bingung, tetapi Murong Yu mengetahuinya. Jika tebakannya benar, kekuatan itu adalah kekuatan Dong Huang. Murong Xuan sedang mengekstraksi kekuatan dari Eastern Wilderness. Eastern Famine begitu besar, meskipun telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang dikandungnya masih cukup mengerikan. Terlebih lagi, sebelum kematian Dong Huang, kekuatannya begitu kuat sehingga ia berkali-kali lebih maju daripada Murong Xuan. Oleh karena itu, kekuatannya dapat dengan mudah menyembuhkan luka-luka Murong Xuan. Setelah perampokan guntur ke-40, bahkan dengan kekuatan penyembuhan Dong Huang, Murong Xuan sangat sulit untuk dilawan, bahkan ternyata kecepatan perawatan tidak secepat kecepatan cedera. Akibatnya, Murong Xuan mulai menelan semua jenis pil penyembuh. Semua pil ini disempurnakan secara khusus oleh Murong Yu menggunakan Qiankun Yin Yang Ding, dan semuanya adalah pil yang luar biasa. Mengandalkan kekuatan Dong Huang dan kekuatan pil-pil ini, Murong Xuan bertahan hingga guntur ke-60. Namun, bahkan dengan dukungan Dong Huang dan semua jenis pil, Murong Xuan masih tidak dapat menahan Jie Lei yang semakin menakutkan. Saat ini, masih ada 21 lapisan sebelum malapetaka berakhir. Namun itu tidak masalah, tubuh fisik Murong Xuan tidak dapat menahannya, tetapi dia masih memiliki berbagai artefak dan senjata ajaib. Auzu.com. Jadi semua orang mulai melihat Murong Xuan dan mulai mengorbankan senjata ajaib dan artefak. Pada awalnya, malapetaka yang berat dapat dilawan dengan menawarkan senjata dewa atau senjata ajaib. Namun, setelah satu demi satu, dia mengorbankan semakin banyak senjata ajaib dan artefak setiap kali. Pada akhirnya, Murong Xuan bahkan mengorbankan puluhan artefak sebelum berusaha menghalanginya. Melihat ini, hati banyak orang bijak dari Sekte Suci yang sudah menghela napas lega terangkat lagi. Sebagai putra Murong Yu, Murong Xuan memiliki begitu banyak artefak dan senjata ajaib. Mereka hanyalah murid Sekte Suci biasa, di mana ada begitu banyak artefak tingkat tinggi. Sepertinya Xiao Xuan seharusnya selamat dari kesengsaraan suci dengan mudah. Mu Liyue tersenyum. Zhao Ziqing dan yang lainnya mengangguk sedikit. Meskipun Murong Xuan dibombardir dengan sangat mengerikan dan seluruh tubuhnya seperti manusia berdarah, tidak ada bahaya yang fatal. Oleh karena itu, hati yang mereka pegang menjadi rileks. Namun, ekspresi Murong Yu sedikit serius. Dia tahu bahwa kesengsaraan terakhir adalah kuncinya. Sebagian besar perampok ditanam pada malapetaka terakhir. Ledakan. 80 guntur-guntur menghancurkan langit dan menghantam Murong Xuan dengan keras. Pada saat ini, hati Murong Xuan tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, ratusan artefak suci dan senjata ajaib dikorbankan olehnya. Ledakan. Hanya ledakan keras, ratusan artefak suci dan senjata ajaib itu langsung hancur oleh guntur dan berubah menjadi bubuk. Namun, Jie Lei terus membombardir seolah-olah tidak ada kerugian sama sekali. Murong Xuan berteriak aneh, dan dengan pikiran di dalam hatinya, sebuah kuali kuno besar naik ke langit dan menghadapi guntur perampokan di langit. Semesta Yin dan Yang Ding. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Qiankun Yin Yang Ding telah bertabrakan dengan Jie Lei, dan dampak yang mengerikan terjadi. Dalam sekejap, kuali Qiankun Yin yang dibombardir dan terbang keluar secara diagonal. Akhirnya, melesat ke sisi Murong Yu. Namun, kekuatan Qiankun Yin Yang Ding tidak perlu diragukan lagi. Setidaknya perampokan umum berhasil diledakkan. Hampir pada saat yang sama ketika kuali Qiankun Yin yang diledakkan, sebuah gulungan gambar juga dikorbankan dan disapu ke arah guntur yang meledak. Panggil. Zhao Ziqing dan yang lainnya menghela napas lega, karena guntur perampokan akhirnya diblokir oleh Murong Xuan. Buku yang digunakan adalah Hetu Luo. Namun, wajah Murong Yu tidak tampan. Apakah itu Hetu Luo Shu atau Qiankun Yin Yang Ding, Anda hanya dapat menggunakannya sekali. Bagaimanapun, itu hanya pinjaman, dan setelah digunakan,
itu akan terbang kembali ke sisi Murongyu. Dan sekarang itu hanya guntur kedua terakhir. Guntur-guntur terakhir adalah yang paling menakutkan, dan apa yang digunakan Murongsuan untuk menahan guntur-guntur terakhir. Berhasil memblokir 80 guntur-guntur. Sebelum guntur-guntur terakhir turun, sosok Murongsuan menghilang dari udara tipis. Semua orang hanya melihat Murongsuan merobek lorong kosong, lalu melangkah ke lorong dan menghilang. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya semakin panik, tidak tahu apa yang terjadi. Kalian semua tetap di sini, aku akan datang segera setelah aku pergi. Setelah Murongsuan menghilang, Murongyu segera mengirimkan pesan kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya, lalu menghilang di tempat dengan sekejap sosok. Dunia Kehancuran Timur. Pada saat ini, Murongsuan telah diteleportasi ke dunia Kehancuran Timur. Ketika Murongyu memasuki dunia Kehancuran Timur, dia telah melihat bahwa roh jahat di seluruh dunia lebih dari 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang menakutkan itu terkondensasi dengan gila-gilaan. Murongyu mengangguk, senyum muncul di wajahnya yang serius. Murongsuan sangat pintar, dia tahu bahwa dengan benda-benda di tubuhnya, dia tidak dapat menahan malapetaka suci terakhir. Oleh karena itu, dia memasuki dunia Kehancuran Timur, dan dia ingin menggunakan kekuatan Kehancuran Timur untuk melawan malapetaka suci terakhir dan paling mengerikan. Tepat ketika Murongyu memasuki dunia Kehancuran Timur, kesengsaraan surgawi terakhir telah diledakkan. Pada saat ini, napas kematian yang kuat tiba-tiba muncul di hati semua makhluk di seluruh dunia Desolasi Timur. Dalam sekejap, seluruh benua Desolasi Timur seperti kiamat, sangat menakutkan. Bencana surgawi ini memengaruhi orang-orang di seluruh dunia Desolasi Timur, dan orang dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Bisakah Murongsuan menghentikan malapetaka berat terakhir ini? Bisakah dia berhasil melewati malapetaka dan menjadi orang suci? Pada saat malapetaka itu turun, Murongyu tiba-tiba menemukan bahwa langit dunia Gurun Timur tiba-tiba diliputi oleh roh-roh jahat yang mengerikan. Langit yang awalnya hanya sedikit suram, saat ini benar-benar gelap. Ini karena terlalu banyak roh jahat. Selain itu, Murongyu melihat cahaya dewa berwarna merah darah datang dari segala arah di langit dan dunia Gurun Timur. Ini seharusnya adalah sisa-sisa Donghuang. Murongsuan memanggil sisa-sisa ini. Sebenarnya, kekuatan ini bukan untuk digunakan oleh Murongsuan. Setelah dipanggil olehnya, ia mulai mengembun di atas kepalanya, dan terus mengembun. Dan sebagian besar kekuatan telah menghadapi guntur malapetaka yang mengerikan di langit. Gemuruh, bencana terakhir sangat mengerikan. Meskipun kekuatan Donghuang sangat besar dan kuat, masih sulit untuk menahan malapetaka ini. Namun, kekuatan Desolasi Timur sangat besar, dan dapat dikatakan tidak ada habisnya. Di bawah kendali Murongsuan, kekuatan-kekuatan ini dimusnahkan dengan liar seperti sungai yang bergelombang. Meskipun rentan, itu akan selalu melemahkan kekuatan guntur. Melihat kejadian ini, Murongyu merasa lega, dia tahu bahwa malapetaka suci Murongsuan telah berlalu dengan selamat. Belum lagi bahwa Murongsuan menggunakan kekuatan kelaparan timur untuk mengatasi malapetaka, tetapi juga untuk Zhao Ziqing dan yang lainnya. Murongsuan dan Murongyu pergi satu demi satu, sehingga hati Zhao Ziqing dan yang lainnya terangkat. Semakin mereka tidak mengetahui situasinya, semakin mereka khawatir. Orang bijak semu lainnya dari Shengzong mungkin juga tidak senang. Bagaimanapun, Murongsuan juga yang terkuat dari Sekte Suci, dan orang kedua dari Sekte Suci yang melewati kesengsaraan, statusnya di Sekte Suci juga sangat tinggi. Tidak ada yang ingin melihatnya jatuh. Oleh karena itu, semua orang tidak meninggalkan benua Qionghuang. Mereka tidak akan pergi sampai Murongsuan berhasil mengatasi malapetaka. Untungnya, meskipun Murongsuan meninggalkan benua Qionghuang, tidak ada kecelakaan yang terjadi pada slip giok jiwanya. Karena itu, Zhao Ziqing dan bakat lainnya tidak begitu khawatir. Namun meskipun demikian, mereka tidak bisa tidak khawatir. Xiao Xuan, seharusnya tidak apa-apa. Situ Xuan berkata sambil mengerutkan kening. Mereka semua adalah keluarga, dan wajar saja jika mereka peduli dengan Murongsuan. Seharusnya tidak ada masalah. Zhao Ziqing berkata dengan tegas. Hanya saja ada warna kekhawatiran yang mendalam di kedalaman matanya. Sebagai seorang ibu, ketika dia tidak yakin bahwa Murongsuan muncul di depannya tanpa insiden,
dia tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Dia akan baik-baik saja. Semua orang diam-diam berkata dalam hati mereka. Tampaknya itu menghibur orang lain, dan tampaknya itu menghibur diri sendiri. Sementara mereka khawatir, malapetaka yang dialami Murongsuan di dunia kehancuran timur telah menghilang. Dan seluruh dunia kehancuran timur juga telah pulih seperti biasa. Sejak saat itu, Sekte Suci memiliki 2 orang yang selamat dari kesengsaraan suci. Selama ayah dan anak mereka naik ke surga, maka mereka adalah orang suci pertama dari Sekte Suci. Dengan 1 langkah keluar, Murongyu telah tiba di depan Murongsuan. Ayah, melihat kedatangan Murongyu, Murongsuan buru-buru memberi hormat kepadanya. Murongyu mengangguk, menatap Murongsuan, dan menemukan bahwa aura dalam dirinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Murongsuan saat ini masih hanya seorang suci palsu. Selama dia mencapai alam suci dan memadatkan sakramen, dia dapat mengerahkan kekuatan orang suci sejati. Tentu saja, Ekaristi bukanlah satu-satunya, yang terpenting adalah bahwa kekuatannya saat ini hanyalah kekuatan ilahi. Intinya, kekuatan ilahi lebih lemah daripada kekuatan suci berkali-kali lipat. Orang bijak, hanya kekuatan suci yang cocok yang dapat melancarkan serangan terkuat. Jika kamu melewati malapetaka di dunia desolate timur sejak awal, kamu tidak perlu merasa malu, dan kamu tidak akan menghabiskan begitu banyak harta. Mengapa kamu tidak menyeberangi malapetaka di sini saja? Ini adalah kalimat pertama dari Murongyu. Beberapa makna yang dipertanyakan. Murongsuan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Apakah ayahku berpikir bahwa akan berguna bagiku untuk mengatasi malapetaka seperti ini? Aku harus menghadapi malapetaka suci dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengatasi malapetaka. Hanya dengan cara ini, kekuatan, karakter, keberanian, dan aspek lainnya dapat ditempa. Jika aku melewati malapetaka di sini sejak awal, aku memang dapat selamat dari malapetaka suci dengan aman, bahkan tanpa cedera. Tapi, itu bukan yang aku inginkan. Tapi, ibumu dan mereka terlalu khawatir untuk melakukan ini. Murongyu terus berkata dengan suara yang dalam. Murongsuan tersenyum, ayah, jika Anda adalah Anda, apakah Anda bersedia datang ke sini secara langsung untuk mengatasi malapetaka? Dan saya sudah berencana, jika saya tidak dapat menahannya, saya akan datang ke sini. Saya tidak di sini, benarkah? Senyum cerah muncul di wajah Murongyu, dan dia menepuk bahu Murongsuan dengan tangan yang besar, dan berkata sambil tersenyum, kerja bagus, itu benar-benar pantas menjadi putra Murongyu. Putraku, semuanya. Jangan lihat anak siapa aku ini. Murongsuan tersenyum. Murongyu tiba-tiba merasa sedikit tercengang, orang ini mengatakan dia gemuk dan dia masih bernapas. Namun, tidak peduli apapun, hari ini adalah hari yang baik bagi Murongsuan untuk menghabiskan malapetaka suci, dan itu layak untuk dirayakan. Jadi, dia berkata, sekarang kembalilah ke benua Qionghhuang untuk melaporkan kedamaian kepada ibumu dan yang lainnya. Lalu beritahu dunia, beberapa hari kemudian, kamu dapat berbagi pengalamanmu melewati kesengsaraan. Alasan utamanya adalah karena mereka mengetahui perbedaan langsung antara kesengsaraan suci yang berbeda. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai berbaris menuju alam suci. Ayah, apakah kita akan naik? Murongsuan sangat gembira. Bagi mereka yang telah selamat dari kesengsaraan suci, alam suci adalah tahap terakhir mereka. Auzu.com. Ini tidak terburu-buru, pertama-tama persiapkan, dan aku harus memasuki alam suci, dan aku akan menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Kata Murongyu dengan suara yang dalam, matanya berkedip-kedip. Situasi di alam dewa terlalu rumit, dan orang luar seperti mereka jelas tidak diterima. Awalnya, hanya ada satu sekte suci yang membenci yang naik. Dan sekarang bahkan ras manusia dan ras monster dari dunia suci telah ditambahkan, inilah orang yang membenci para dewa di seluruh dunia suci. Jika mereka terbang dengan gegabah, itu pasti akan menjadi tragedi. Lebih baik seperti Murongyu sebelumnya, dia terbang dulu, lalu perlahan-lahan beroperasi di alam suci. Setelah memiliki fondasi tertentu, bakat sekte suci melonjak satu demi satu. Murongsuan tiba-tiba tertekan, tetapi dia juga tahu betapa seriusnya situasi itu. Segera, dia dan Murongyu memasuki Hetuluoshu dan kembali ke benua Qionghhuang.
Zhao Ziqing dan yang lainnya tentu saja sangat gembira ketika mereka melihat Murong Xuan, yang telah berhasil mengatasi kesengsaraan, dan tidak menyebutkan ini. Segera mereka kembali ke Sekte Suci. Kemudian, berita tentang keberhasilan Murong Xuan melintasi malapetaka dengan cepat menyebar ke seluruh alam dewa di bawah dorongan Sekte Suci. Selain itu, alam dewa juga tahu bahwa semua murid Sekte Suci akan berbagi pengalaman Murong Xuan dalam melintasi malapetaka dalam waktu dekat. Dalam hal ini, mereka tentu saja iri, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Siapa yang menjadikan mereka bukan murid Sekte Suci? Namun, semakin banyak orang ingin bergabung dengan Sekte Suci. Shengzong pantas menjadi tempat suci untuk kultivasi di alam dewa. Setelah 1000 tahun pertama setelah Murong Xuan melewati malapetaka, Shengzong akhirnya mengantar orang ketiga untuk melewati malapetaka. Orang ini adalah orang bijak kuasi puncak tingkat ke-10 di surga asli. Dengan dukungan Shengzong, orang ini berhasil selamat dari kesengsaraan suci. Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa malapetaka suci orang ini terlalu lemah dibandingkan dengan malapetaka suci Murong Yu dan putranya. Ini karena orang kuat ini jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Namun, ini hampir membuat orang suci ini sangat sulit, dan bahkan hampir mati sebelum melewati musibah suci. Namun, pada akhirnya dia berhasil mengatasi malapetaka. Jika ada yang ketiga, tentu akan ada yang keempat dan kelima. Di waktu berikutnya, Sekte Suci terus muncul sebagai orang bijak semu yang melewati malapetaka. Namun, tidak semua orang yang melewati malapetaka dapat berhasil melewati malapetaka. Dengan bantuan Sekte Suci, 2 dari 10 perampok masih gagal. 80% dari tingkat keberhasilan melewati malapetaka. Tampaknya tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, tetapi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Karena sebelum itu, sangat sulit untuk berhasil mengatasi malapetaka. Sebagian besar orang akan mati di bawah malapetaka suci, dan situasi Sekte Suci saat ini adalah bahwa sebagian besar orang telah berhasil mengatasi malapetaka. Inilah celahnya. Selain itu, kekuatan orang-orang Sekte Suci semakin kuat, dan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan juga akan semakin tinggi di masa depan. Ini tidak bisa dihindari. Dalam sekejap, satu era berlalu. Waktu satu era sangat panjang bagi Murong Yu. Karena sebelum itu, dia bahkan belum menghabiskan puluhan juta tahun. Namun, pada saat era ini, ada ribuan orang suci palsu di Sekte Suci, dan mereka semua adalah orang suci palsu yang selamat dari malapetaka suci. Faktanya, jumlah orang yang melewati kesengsaraan suci jauh lebih banyak dari itu, tetapi banyak orang telah jatuh. Selain itu, akan ada orang yang melewati perampokan hampir setiap puluhan atau ratusan tahun, dan akan ada semakin banyak orang suci di Sekte Suci. Sudah waktunya untuk naik ke alam suci. Pada hari ini, Murong Yu membuat keputusan, dan menghilang ke dalam Sekte Suci dalam sekejap, muncul dalam kekacauan yang pekat. Wah, kamu akhirnya muncul. Pertama kali Murong Yu muncul, Liu Haochang muncul di sampingnya. Murong Yu memutar matanya, Lao Liu, kamu tidak berpikir aku telah naik ke alam suci. Wajah Liu Haochang memerah dan dia menyeringai. Dia benar-benar takut bahwa Murong Yu akan naik ke alam suci sendirian dan tidak membawanya. Murong Yu segera menatap Liu Haochang dengan penuh penghinaan, dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Apakah menurutmu aku ini tipe orang yang tidak menepati janjiku? Hahaha, Liu Haochang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan sambil menyembunyikan rasa malunya, dia mengubah topik pembicaraan, kamu telah melewati era kesengsaraan, apakah kamu akan naik ke alam suci? Murong Yu mengangguk. Liu Haochang langsung sangat gembira, berpikir bahwa dia dapat menggunakan Hetu Luoshu milik Murong Yu untuk naik ke alam suci. Namun, kata-kata Murong Yu berikutnya membuat Liu Haochang tertekan untuk sementara waktu. Lao Liu, bisakah kau kembali ke alam suci dari tempat kau memasuki kekacauan primal? Apakah kau ingin menyelinap dari kekacauan ke alam suci? Liu Haochang menatap Murong Yu dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan Murong Yu melihat ekspresi ngeri di wajah Liu Haochang. Sisi lain dari kekacauan primal benar-benar mengerikan, dan Liu Haochang sama sekali tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Liu Haochang, Murong Yu juga diam-diam terkejut. Orang ini bukanlah orang yang lemah,
tetapi orang yang sangat kuat di alam abadi. Ia sudah menjadi eksistensi yang kuat yang abadi dan abadi. Orang seperti ini tidak mudah mati. Tetapi hanya berbicara tentang kedalaman kekacauan yang pekat, ia begitu takut. Seberapa mengerikan kekacauan yang pekat itu. Murong Yu terkejut, dan bahkan pikirannya sedikit terguncang. Kekacauan adalah tempat rahasia di alam dewa, dan juga merupakan tempat rahasia di alam suci. Dan tahukah kau di mana pintu keluarnya di alam suci? Di Gunung Hujan Darah. Melihat Murong Yu masih ingin melewati tempat rahasia kekacauan, Liu Haochang dengan cepat menjelaskan pikirannya. Murong Yu hanya menatapnya dengan curiga, karena ia tidak tahu apa itu Gunung Sueyu. Gunung Hujan Darah adalah jadi? Tanya Murong Yu. Liu Haochang menggelengkan kepalanya, cahaya dingin melintas di matanya. Gunung Hujan Darah bukanlah jadi, tetapi sebuah kekuatan. Bukankah itu jadi yang tidak mudah? Murong Yu menatap Liu Haochang dengan ragu, bertanya-tanya mengapa dia berpikir demikian. Liu Haochang tersenyum pahit, dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa sampai ke tempatku sekarang? Karena aku membunuh Tuan Muda Gunung Hujan Darah sebelumnya. Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa orang ini telah memotong Tuan Muda Gunung Hujan Darah, dan diburu oleh alam manusia bijak dari Gunung Hujan Darah. Tetapi apakah Gunung Hujan Darah benar-benar menakutkan? Mengapa Liu Haochang tidak memiliki pijakan di alam dewa? Akhirnya melarikan diri ke dalam kekacauan yang pekat. Melihat wajah Murong Yu, Liu Haochang tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia menjelaskan, Gunung Hujan Darah ditempatkan di alam suci, meskipun itu hanya ras manusia, itu hanya kekuatan umum. Mendengar ini, Murong Yu segera menatap Liu Haochang dengan jijik. Produk ini telah dikejar oleh kekuatan umum tanpa pijakan di alam suci. Apakah lawan ini terlalu kuat atau Liu Haochang terlalu tidak berguna? Liu Haochang tersenyum pahit, aku tahu apa yang kau pikirkan, bukan karena aku terlalu boros, atau karena Blood Rain Mountain terlalu kuat. Leluhur Blood Rain Mountain hanyalah seorang sage mendalam tingkat ke-9. Itu adalah alam yang lebih tinggi dariku. Tapi Blood Rain Mountain memiliki kekuatan magis yang menjijikkan, kutukan darah. Kutukan darah, seru Murong Yu. Bukankah ada gerbang darah di alam dewa? Gerbang darah juga memiliki kutukan darah yang serupa. Setiap murid darah memiliki kutukan darah padanya. Setiap kali seseorang membunuh mereka, kutukan darah pada mereka akan ditransfer ke jiwa orang lain. Dan orang yang terkena kutukan darah akan dirasakan oleh murid pintu darah dalam jarak tertentu, dan kutukan darah ini hampir tidak bisa dipatahkan. Saat itu, Murong Yu juga telah dikutuk dengan darah, dan hampir diburu oleh orang-orang dari keluarga darah di seluruh dunia. Untungnya, kekuatan hidup sangat kuat, dan kemudian kutukan darah ini terangkat. Pada akhirnya, Murong Yu yang marah langsung mencabut gerbang darah. Jika Gunung Hujan Darah mirip dengan gerbang darah, kekuatan ini pastilah keberadaan yang sangat menjijikkan. Namun, kutukan darah dari gerbang darah hanya dapat dirasakan oleh para murid gerbang darah dalam jarak tertentu. Jika demikian halnya, alam suci begitu besar sehingga Liu Haochang akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukannya. Liu Haochang melotot ke arah Murong Yu, dengan ekspresi menghina, menurutmu, apakah kutukan darah Gunung Sueyu seperti ini? Kutukan darah Gunung Sueyu jauh lebih menjijikkan daripada pintu darah alam dewa. Selama aku masih berada di alam suci, orang tua mereka leluhurku dapat merasakan keberadaanku. Sialan, bajingan tua itu mengandalkan kekuatannya untuk memburu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Jika bukan karena takdirku, aku akhirnya mengejutkan mereka. Jika aku bergegas ke dalam kekacauan yang padat, aku khawatir aku sudah lama mati. Dengan mengatakan itu, Liu Haochang menggertakkan giginya. Pembagian alam suci agak berbeda dari alam dewa. Setiap alam besar dibagi lagi menjadi 9 alam yang lebih kecil. Dan celah antara setiap alam kecil setidaknya 10 kali lipat. Misalnya, ada celah setidaknya 90 selimut antara orang suci abadi tingkat pertama dan orang suci abadi tingkat ke-9. Dan jika ada perbedaan besar, setidaknya 100 hingga beberapa ratus kali lipat perbedaannya. Tentu saja, jika dia seorang jenius, itu berbeda, dan celahnya mungkin menyempit. Namun, jika lawannya seorang jenius, celahnya bahkan lebih besar. Liu Haochang sangat tidak beruntung.
Meskipun leluhur Gunung Sueyu hanya seorang sage mendalam tingkat ke-9, dia adalah sosok setingkat jenius. Ada perbedaan besar di antara mereka, dan kekuatan di antara mereka memiliki celah lebih dari 1000 kali lipat. Sama seperti ini, Liu Haochang telah diburu sepanjang waktu. Murong Yu menatap Liu Haochang dengan mata simpatik. Lao Liu, aku bersimpati padamu. Liu Haochang memutar matanya, apa gunanya simpati? Akan sangat bagus jika aku bisa membantunya membunuh orang itu. Namun, Liu Haochang sama sekali tidak memiliki kekuatan itu. Begitu dia muncul di dunia suci, lawan akan segera merasakannya. Inilah sebabnya dia memilih untuk bekerja sama dengan Murong Yu. Jika dia bersembunyi di Hetu Luoshu milik Murong Yu, pihak lain mungkin tidak dapat merasakan keberadaannya. Terlebih lagi, jika Murong Yu menjadi lebih kuat dan kemudian memotong lawan, dia akan duduk santai dan bersantai. Kutukan darah itu sangat mengerikan. Murong Yu sedikit tidak percaya. Kutukan darah umum tidak sekuat itu, tetapi orang yang kupotong bukanlah orang biasa. Ini adalah kutukan darah yang ditingkatkan. Liu Haochang berkata tanpa daya. Namun, jika dia diberi pilihan, dia tetap akan membunuh Tuan Muda Gunung Sueyu. Karena dia terkutuk. Baiklah, setelah membuatku kuat, aku akan memotong leluhur itu dan menghancurkan gunung hujan darah. Kata Murong Yu, menepuk bahu Liu Haochang. Liu Haochang tersenyum tak berdaya, saya harap. Auzu.com bukankah dia persis seperti ide yang dia buat? Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kita bisa melewati tanah padat kekacauan. Liu Haochang berkata dengan alis sedikit mengernyit. Jika kamu tidak bisa pergi, kamu harus pergi. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak bisa naik sama sekali sekarang, begitu naik, orang-orang di dunia suci pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan tanah padat kekacauan. Tentu saja, jika ada rahasia lain yang juga terhubung dengan dunia suci, dia tidak perlu melewati rahasia yang kacau. Namun, dia tidak menemukan tanah yang padat seperti itu. Setelah berdiskusi dengan Liu Haochang untuk waktu yang lama, Murong Yu meninggalkan kekacauan yang padat itu. Bukannya aku tidak ingin melewati sini, tetapi aku telah memutuskan untuk melewati kekacauan yang padat itu. Kali ini dia meninggalkan Chaos Midland, dia akan kembali untuk membuat persiapan. Pergi ke alam suci. Setelah mendengar berita ini, Zhao Ziqing dan yang lainnya langsung terkejut. Namun, inilah yang mereka harapkan. Bagaimanapun, Murong Yu telah melewati zaman perampokan suci. Di waktu berikutnya, Murong Yu dan para gadis berlama-lama dengan gila, dan pada saat yang sama mengatur satu hal. 100 tahun kemudian, Murong Yu akhirnya memasuki tanah kekacauan primal lagi. Siap, ketika dia tiba di kekacauan yang padat, Liu Haochang bertanya dengan sungguh-sungguh. Murong Yu mengangguk, lalu melayang ke udara dan terbang menuju kedalaman kekacauan yang padat. Apa yang dia putuskan tidak akan kacau. Keduanya sangat kuat, dan kecepatan mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun tanah keos yang padat itu sangat luas, tetapi beberapa tahun kemudian mereka telah memasuki kedalaman tanah keos yang padat itu. Menurut pemahaman Liu Haochang, lokasi mereka saat ini bukanlah bagian terdalam dari tanah keos yang padat itu. Dan itu masih hanya tepian tanah keos yang padat itu. Seperti gunung besar, kekacauan itu terbagi rapat menjadi dua bagian. Ia berbatasan dengan alam dewa sambil terhubung dengan alam suci. Bahkan di daerah pinggiran, aliran udara keos di sini sangat ganas. Sekarang, Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu untuk menahan gerusan arus udara keos yang ganas itu. Bahkan jika dia adalah tubuh surgawi yang kacau, dia secara alami dekat dengan kekuatan kacau. Namun, arus udara kacau yang terlalu ganas bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bahkan, dia tidak bisa menyerapnya. Apakah kita yakin ingin masuk? Liu Haochang menatap Murong Yu. Omong kosong. Murong Yu melotot ke Liu Haochang, agak terdiam. Orang ini telah bertanya berkali-kali di sepanjang jalan. Itu kamu, berapa banyak vena ilahi kekacauan yang telah kamu kumpulkan? Tidak ada. Liu Haochang berkata langsung. Kemudian sebelum Murong Yu menjadi gila, dia melanjutkan, setelah kamu mencapai alam suci, kamu akan memadatkan ekaristi. Pada saat itu, urat-urat ilahi ini tidak akan berpengaruh padamu. Jika kita dapat mencapai sisi lain, urat-urat suci kekacauan di sana akan memperlakukanmu.
Itu berguna. Murong Yu mengangguk dan melangkah masuk. Boom! Tepat saat dia memasuki kedalaman, guncangan hebat menghantamnya. Tidak siap, seluruh tubuhnya terlempar keluar. Pada saat ini, tubuh Murong Yu tampaknya dihantam keras oleh gunung suci. Dagingnya retak dalam sekejap, hampir hancur. Murong Yu terkejut, dan segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan juga telah digosok dengan gila-gilaan. Di bawah dampak kekuatan kehidupan, tubuhnya yang terluka segera kembali ke keadaan puncaknya. Pada saat yang sama, kekuatan ledakannya juga berhasil melindungi tubuhnya. Namun, dia masih sangat terkejut. Pada saat ini, dia melihat sekeliling. Tetapi tidak ada penemuan. Arus udara yang kacau di sini sama seperti sebelumnya. Namun, Murong Yu merasa bahwa dia telah memasuki sungai yang terdiri dari arus udara yang kacau. Tampaknya tenang, tetapi arus bawahnya mengamuk. Arus bawah yang bergolak inilah yang menghantamnya. Kamu tahu seberapa kuatnya. Jika kamu masuk lebih dalam, dampaknya akan lebih mengerikan. Aku katakan kepadamu, tidak ada binatang buas yang menakutkan dalam kekacauan yang padat ini, hanya arus udara kacau yang ganas ini. Liu Haochang datang ke samping Murong Yu, kata Shen Sheng. Murong Yu memutar matanya dan menatap Liu Haochang, tiba-tiba tersenyum, kamu adalah orang kuat di alam abadi. Aku pikir kamu bisa menyeberang ke sini sendiri. Aku akan memasuki harta karun ruang angkasa terlebih dahulu. Liu Haochang memutar matanya, tetapi pada akhirnya Murong Yu tetap tidak masuk. Bukankah lingkungan yang keras ini merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi? Akibatnya, Murong Yu dan keduanya mulai bergegas ke kedalaman kekacauan yang padat. Arus udara yang kacau itu bergejolak, dan setiap saat seperti gunung suci yang besar menghantam Murong Yu dengan keras. Murong Yu, yang dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, tidak bisa terbang lurus sama sekali, dan hanya bisa tersandung ke depan. Namun, ini tidak akan menyakitinya, tetapi kecepatannya sangat terhalang. Namun, kecepatannya masih sangat cepat. Namun, sarang kekacauan terlalu besar dan terlalu besar. Sisi yang berbatasan dengan alam dewa mungkin hanyalah puncak gunung es dalam kekacauan yang padat. Kedua Murong Yu telah terbang dalam kekacauan dan padat selama beberapa dekade, dan mereka belum melewati kedalaman. Menurut pernyataan Liu Haochang, mereka belum mendekati titik terdalam. Tentu saja, apa yang dia katakan tentang bagian terdalam tidak berarti bagian terdalam dari seluruh tanah padat yang kacau. Itu adalah bagian terdalam dari langit yang memisahkan dua pintu keluar dari tanah padat yang kacau. Semakin dalam, semakin mengerikan arus udara yang kacau itu. Liu Haochang tidak punya banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang sangat kuat di alam abadi. Meskipun tubuh fisiknya tidak terlalu maju, bagaimanapun juga dia adalah seorang sakramen. Namun, Murong Yu berbeda, tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada Ekaristi, dan kekuatannya tidak sebaik orang suci biasa. Oleh karena itu, 100 tahun kemudian, dia mulai sedikit berjuang. Setiap saat, dia akan mengeluarkan banyak kekuatan untuk menekan dirinya sendiri dan melawan arus udara yang kacau. Nak, kamu harus memasuki ruang harta karunmu, aku akan membawamu ke lantai pertama. Liu Haochang menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena saat ini mereka telah melangkah cukup jauh. Belum lagi bahwa itu adalah Murong Yu, seorang santo semu, bahkan jika itu adalah santo sejati, hanya sedikit yang bisa menolaknya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan sekarang itu jauh dari batas. Selain itu, mereka tidak terburu-buru untuk menyalurkan dunia suci. Akan lebih baik menggunakan kesempatan langka ini untuk mengasah diri sendiri. Jadi dia terus melangkah lebih dalam dan lebih dalam. Setelah beberapa dekade, Murong Yu akhirnya mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Pada saat ini, bahkan dengan perlindungan Hetu Luoshu, tubuhnya terus-menerus retak karena benturan. Bahkan kekuatan hidup sudah terlambat untuk diperbaiki, ini karena kecepatan perbaikan tidak secepat kecepatan cedera. Selain itu, bahkan jika dia menelan Chaos Divine Veins dengan seluruh kekuatannya sekarang, itu tidak lagi cukup untuk menghabiskan kekuatannya. Lao Liu, aku tidak bisa melakukannya. Lain kali, kamu akan bepergian ke sini sendirian, kata Murong Yu, dan dia memasuki buku Hetu Luo dalam sekejap. Kemudian, Hetu Luoshu menempel pada tubuh Liu Haochang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Liu Haochang memperluas sosoknya lagi dan terbang menuju kedalaman. Orang suci agung, dan dunia abadi, semuanya telah keluar. Pada akhirnya, Liu Haochang telah mencapai kedalaman kekacauan padat yang dapat menyebabkan kerusakan pada alam abadi. Bagi Liu Haochang, ini hanyalah permulaan. Semakin dalam tanah yang kacau, semakin arogan arus udara yang kacau, bahkan orang-orang kuat seperti sage mendalam dan sage tua dapat dengan mudah dilenyapkan. Liu Haochang berhenti, meninggalkan kedalaman. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia menemukan bahwa Liu Haochang telah berhenti. Ini adalah titik awalnya. Liu Haochang menjawab dengan muram. Kemudian aku memejamkan mata dan mengingat. Alasan mengapa dia mampu melewati kedalaman yang mengerikan ini adalah karena dia berjalan di jalur yang relatif aman. Setelah mengingat kembali ingatan itu dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian, Liu Haochang melanjutkan. Pada saat ini, Murong Yu juga melihat penampilan Hetu Luoshu, dan melihat Liu Haochang dengan ekspresi serius di wajahnya, ekspresinya juga menjadi serius. Di sini, fungsi transmisi Hetu Luoshu tidak berfungsi sama sekali. Dengan kata lain, begitu mereka dalam bahaya, mereka hanya bisa memasuki dunia Hetu Luoshu, tetapi mereka tidak bisa berteleportasi keluar dari sini. Tertawa, suara lembut terdengar dari Liu Haochang. Murong Yu menoleh, tetapi melihat pakaian Liu Haochang robek, dan beberapa luka yang mengejutkan muncul dalam sekejap. Murong Yu terkejut, tetapi Liu Haochang bahkan lebih ketakutan sehingga sosoknya berkedip dan dia mundur dengan keras. Lao Liu, ada apa? Tanya Murong Yu segera ketika Liu Haochang mundur ke tempat yang aman. Tidak apa-apa, itu hanya kesalahan. Liu Haochang berkata dengan ringan. Sebenarnya, hatinya sangat berat. Hanya saja dia berjalan di sepanjang jalan dalam ingatan, tetapi dia secara tidak sengaja melangkah di jalan yang salah. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, saya khawatir itu akan lebih dari sekadar terluka. Ketika Liu Haochang hendak sembuh, Murong Yu dengan cepat berkata, simpan tenaga, aku akan membantumu sembuh. Saat berbicara, kekuatan hidupnya telah mengalir ke Liu Haochang seperti lautan badai. Namun, efek pengobatannya tidak memuaskan. Karena bagaimanapun juga, Murong Yu hanyalah seorang santo palsu, tetapi Liu Haochang adalah eksistensi abadi. Namun, efeknya masih ada. Butuh waktu 1 jam penuh sebelum dia menyembuhkan luka-luka Liu Haochang. Alhasil, Liu Haochang kembali masuk lebih dalam. Namun, kali ini dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Hampir berhenti 3 langkah. Kecepatan seperti itu secara alami sangat lambat. Sepanjang jalan, Liu Haochang membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Ingatannya benar, tetapi setelah bertahun-tahun, ilusi di sini juga telah mengalami beberapa perubahan. Namun, di bawah perawatannya dan perawatan Murong Yu, mereka masih bisa masuk jauh ke kedalaman tanpa bahaya. Setelah melintasi alam abadi, dia tiba di area tempat Xuansheng bisa dibunuh. Auzu.com tiba di sini, Liu Haochang memperlambat langkahnya dan menjadi lebih berhati-hati. Ada lubang cacing spasial di dekat bagian depan. Ketika dia tiba di sebuah lembah, Liu Haochang berhenti. Murong Yu akhirnya menyadari bahwa dia masih bertanya-tanya mengapa Liu Haochang bisa melewati tempat-tempat ini. Dan itu masih diburu. Ternyata itu diteleportasi melalui lubang cacing ruang angkasa. Bagaimana kamu menemukan lubang cacing ini saat itu? Tanya Murong Yu tanpa sadar. Karena saat ini, Liu Haochang telah menemukan lubang cacing spasial ini. Lubang cacing di ruang ini sangat rahasia sehingga tersembunyi di kedalaman gua yang tidak mencolok di lembah tempat mereka berada. Mendengar ini, wajah Liu Haochang memerah. Dia tidak menemukan lubang cacing ini sejak awal. Sebenarnya, ketika dia memasuki pintu masuk umum lainnya dari Chaos Secret Land, dia dikejar oleh leluhur Gunung Sueyu. Ketika dia ditampar, dia hampir kehilangan nyawanya. Namun telapak tangan itu mendorongnya ke lubang cacing angkasa ini dan berteleportasi ke lembah ini. Jika dia mau, Liu Haochang tidak akan pernah menyeberangi kekacauan yang padat itu. Alasan mengapa dia datang ke sisi yang berbatasan dengan para dewa, itu karena dia tidak punya jalan kembali. Kembali menyusuri lubang cacing angkasa. Pasti ada jaring langit dan bumi yang menunggunya. Dan langsung menyeberang. Liu Haochang mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan itu. Murong Yu tidak bisa menahan perasaan aneh, kamu bisa datang,
mengapa tidak ada seorang pun di Gunung Sueyu yang mengejarnya? Liu Haochang terkejut, dia juga bergumul dengan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Mungkin karena mereka tidak mau mengambil risiko. Siapa yang tahu kemana sisi lain lubang cacing angkasa itu mengarah? Jika itu mengarah pada keberadaan yang dapat membunuh bahkan yang kuat seperti Saint King, mereka akan menjadi tragedi. Bahkan, mereka mungkin lebih awal. Aku pikir aku sudah mati. Itu juga mungkin. Murong Yu mengerang sebentar, hanya berpikir itu mungkin. Segera, dia mengumpulkan Liu Haochang ke dalam Hetu Luoshu. Jika ada jaring atau batasan formasi di sana, itu pasti Murong Yu. Karena dia bisa tidak terlihat, dan dia tidak takut dengan berbagai formasi. Murong Yu dan keduanya berada di Hetu Luoshu dan terbang langsung ke lubang cacing luar angkasa. Mungkin sesaat, atau mungkin beberapa zaman. Murong Yu merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia keluar dari kehampaan. Akhirnya meninggalkan kedalaman kekacauan berdarah. Ketika melihat arus udara kacau samar di luar, Liu Haochang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat yang sama, senyum muncul di wajahnya. Karena mereka sekarang dianggap telah melangkah ke alam suci dengan satu kaki. Ledakan. Namun, sebelum kata-kata Liu Haochang jatuh, cahaya suci yang menyilaukan meledak dari Hetu Luoshu. Serangkaian kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi menyapu dari segala arah, mencekik siang Hetu Luoshu. Suara Liu Haochang tiba-tiba berhenti, bajingan ini benar-benar memasang jaring di sini. Murong Yu juga sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Hetu Luoshu menyentuh formasi itu. Formasi ini tersusun di lubang cacing ruang angkasa itu. Itu akan terpicu selama keluar dari lubang cacing ruang angkasa. Tentu saja, jika Dewa Murong Yu muncul, formasi ini tidak akan terpicu sama sekali. Hanya, dengan satu pikiran, Murong Yu berjalan keluar dari dunia Hetu Luoshu dalam satu langkah dan muncul dalam kekacauan padat di sisi dunia suci ini. Ledakan, tekanan yang sangat besar dan tak tertandingi digunakan padanya, langsung menangguhkan sosoknya di kehampaan untuk menekannya dan menjatuhkannya ke tanah. Namun, saat dia muncul, dia juga menyingkirkan Hetu Luoshu. Formasi yang telah dipicu langsung mereda. Hanya saja, pada saat yang sama, sosok Murong Yu juga menghilang di tempat tak terlihat. Pada saat yang sama ketika formasi ini dipicu, di luar kekacauan padat, jauh di dalam gunung hujan darah. Seorang leluhur tua yang sedang berlatih bersila membanting matanya terbuka. Formasi kekacauan primal dipicu. Mungkinkah binatang buas Liu Haochang kembali sebelum dia meninggal? Dia memikirkan kalimat ini di dalam hatinya, dan kemudian sosok leluhur itu bergetar dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia telah memasuki kekacauan padat. Tidak seperti tanah padat yang kacau di alam dewa, tanah padat yang kacau di sini dapat dimasuki dan keluar kapan saja. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka yang mengendalikan metode akses dapat melakukannya. Pada saat Murong Yu menjadi tidak terlihat, aura yang besar dan menakutkan dengan cepat menyerbu dari kejauhan. Dalam sekejap, tubuh Murong Yu yang terdiri dari 1.080.000.000 rambut dingin langsung meledak. Seluruh tubuhnya tampak meledak, sangat menakutkan. Perubahan warna Murong Yu tiba-tiba berubah, dan dia memasuki dunia Hetu Luoshu untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama, aku sangat mencintaimu. Pikiran ilahi, seperti air pasang, menyapu. Begitu Murong Yu memasuki Hetu Luoshu dan menyembunyikannya, dia merasakan pikiran ilahi yang mengerikan itu menyapu Hetu Luoshu. Pada saat ini, tubuh Murong Yu terkejut. Baik itu jiwa, pikiran, atau tubuh, rasanya seperti dicambuk oleh orang-orang yang kesakitan. Perlu dicatat bahwa ini masih karena dia berada di dunia Hetu Luoshu. Jika dia secara langsung dipengaruhi oleh pikiran ilahi ini, Murong Yu sangat yakin bahwa dia mungkin akan meledak dan mati jika dia tidak bisa menahannya bahkan dalam waktu yang singkat. Tingkat orang suci apa ini? Hanya pikiran ilahi yang begitu menakutkan. Kesenjangan antara orang suci dan manusia ilahi benar-benar terlalu besar. Wajah Murong Yu terkejut, dan hatinya sangat terkejut. Saat dia berpikir, sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di hadapan kedua Murong Yu. Ketika bertemu dengan orang-orang, Murong Yu mendapati Liu Haochang menggigil di sekujur tubuhnya,
dan aura pembunuh yang mengerikan terus meletus darinya, dan dampak dari dunia Hetu Luoshu terus runtuh. Bahkan Liu Haochang saat ini lebih seperti binatang buas, matanya merah, dan aura yang ganas meledak. Lao Liu, tahan amarahmu. Setelah melihat ini, Murong Yu segera berteriak. Meskipun Hetu Luoshu sudah bisa menahan Liu Haochang, namun, jika produk ini memiliki ledakan kekuatan, itu masih akan memusnahkan ruang Hetu Luoshu. Itu adalah dewa tua leluhur hujan darah tua. Liu Haochang menggertakkan giginya, tetapi aura pembunuh di tubuhnya berangsur-angsur melemah. Namun, niat membunuh itu ganas. Leluhur hujan darah. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap orang yang muncul dari udara tipis di luar. Leluhur hujan darah adalah leluhur paling kuat dari gunung hujan darah. Tetapi yang dilihat Murong Yu adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 dan 16 tahun. Pada saat ini, pemuda itu, leluhur hujan darah, berdiri di tanah, matanya berbinar ke arah lubang cacing angkasa. Bahkan Murong Yu merasakan tatapan pihak lain melewati Hetu Luoshu. Tubuh Murong Yu terkejut, seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh ratusan juta jarum pada saat yang sama, dan seolah-olah dia dibakar oleh api. Apakah ini kekuatan Xuansheng? Murong Yu terkejut. Pihak lain hanya melihat Hetu Luoshu. Jika dia langsung menatap Murong Yu takut dia akan langsung dimusnahkan. Tidak ada gerakan. Lalu apa sentuhan formasi ini? Aku belum tersentuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur hujan darah berdiri di tempat, mengerutkan kening sambil berpikir. Tetapi rohnya terus-menerus melesat ke sana kemari. Namun, tidak ada yang ditemukan. Namun, Murong Yu ketakutan. Karena roh pihak lain telah menembaki Hetu Luoshu berkali-kali. Namun, mungkin Hetu Luoshu telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga pihak lain tidak menemukannya. Namun, Murong Yu juga tidak melihat pihak lain berniat untuk pergi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak berani bergerak secara acak, dan begitu mereka ditemukan, mereka akan menjelaskannya sepenuhnya di sini. Aku akan membunuhnya suatu hari nanti. Melihat leluhur yang berdarah itu, Liu Haochang masih tidak dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya. Hah! Leluhur hujan darah itu tiba-tiba tampak merasakan sesuatu, dia bersenandung, matanya menatapnya seperti pisau. Murong Yu terkejut sekaligus, dan buru-buru menutup Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, dia menatap Liu Haochang lebih tajam, dan berkata dengan marah, kamu ingin mati. Liu Haochang juga terkejut, dan dengan cepat menekan niat membunuhnya. Begitu tertangkap oleh mereka, keduanya tidak dapat melarikan diri. Sepertinya aku merasakan niat membunuh di sini. Leluhur hujan darah bergumam. Namun, kedua orang itu, Murong Yu, ketakutan dan berkeringat. Karena leluhur hujan darah itu menatap lokasi Hetu Luoshu, wajahnya tampak bingung. Murong Yu dan Liu Haochang tidak berani bergerak, dan mereka bahkan tidak berani menarik napas. Itu saja, kedua belah pihak saling berhadapan secara tak terlihat untuk waktu yang lama. Setelah setengah hari, leluhur hujan darah itu tampaknya tidak menemukan apapun dan menyerah. Jadi dia mengguncang tubuhnya dan pergi dari sini. Sialan, orang ini benar-benar menakutkan. Hanya berdiri di sana membuatku merasa gemetar. Mengerikan. Murong Yu menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya dan berkata dengan desahan lega. Kalau tidak, kamu pikir orang-orang suci itu hanyalah orang-orang suci di alam bawah. Ketika kamu melihat orang-orang suci yang sebenarnya, kamu akan tahu apa itu orang-orang suci. Liu Haochang menatap Murong Yu dengan mata menghina. Murong Yu tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu kamu harus melihatnya. Sambil berbicara, dia hendak mengendalikan Hetu Luoshu untuk pergi dari sini. Namun, bahunya tiba-tiba ditahan oleh Liu Haochang, tunggu sebentar. Bajingan tua itu sangat licik. Mungkin dia sedang mengawasi di sini dalam kegelapan saat ini. Murong Yu terkejut dan menatap Liu Haochang dengan curiga. Jangan lihat aku kenal bajingan tua itu. Bukan tanpa alasan aku diburu selama bertahun-tahun. Auzu.com Murong Yu setengah percaya. Tetapi mereka tidak segera pergi, lagi pula, mereka tidak kekurangan waktu yang sedikit. Namun, lebih dari sebulan telah berlalu sejak mereka menunggu. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama, kata Murong Yu ragu-ragu. Liu Haochang juga ragu-ragu, tetapi untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi.
Benar saja, setelah 3 hari berikutnya, leluhur hujan darah tiba-tiba muncul. Ini mengejutkan Murong Yu. Leluhur bajingan ini benar-benar cukup jahat untuk bersembunyi di sini. Murong Yu menggertakkan giginya sedikit, berpikir leluhur bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, bagaimana jika dia adalah dirinya sendiri? Murong Yu merasa bahwa dia mungkin melakukan hal yang sama. Aku tidak salah, bajingan ini sangat berbahaya. Liu Haochang berkata sambil menghela nafas lega. Murong Yu mengangguk setuju. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Binatang buas Liu Haochang seharusnya sudah mati, kan? Leluhur hujan darah berkata pada dirinya sendiri. Liu Haochang tiba-tiba menggertakkan giginya, kamu baru saja mati, seluruh keluargamu sudah mati. Setelah beberapa pengamatan, leluhur hujan darah akhirnya pergi. Setelah setengah hari, Murong Yu hendak pergi. Tetapi ditahan oleh Liu Haochang lagi. Dia menoleh untuk melihat Liu Haochang, tetapi melihat Liu Haochang menggelengkan kepalanya. Murong Yu tidak berdaya, jadi dia terus terhuyung-huyung turun. Sampai setengah tahun kemudian, leluhur hujan darah muncul kembali. Orang ini sangat berhati-hati, dia menunggu selama hampir setahun. Setelah pergi kali ini, Liu Haochang memberi isyarat kepada Murong Yu untuk pergi. Namun sekarang giliran Murong Yu yang berhati-hati. Sederhananya, mereka akhirnya pergi setelah berkultivasi di tempat selama beberapa tahun. Di sini kita telah mencapai alam suci. Vena ilahi yang kacau ini tidak boleh dikatakan sebagai vena ilahi yang kacau yang dapat dikumpulkan. Setelah menjauh dari lubang cacing spasial, Murong Yu melepaskan Liu Haochang. Saya harap leluhur hujan darah telah meninggalkan kekacauan yang pekat. Jika tidak, kita semua akan dibunuh olehmu. Liu Haochang melotot ke arah Murong Yu dengan nada marah. Kutukan darahnya dapat dengan mudah ditemukan oleh leluhur hujan darah. Tentu saja, tidak mungkin bagi leluhur hujan darah untuk menemukan Liu Haochang dalam kekacauan yang pekat di alam dewa, dia belum memiliki kekuatan itu. Sambil berhati-hati, Murong Yu juga mulai berlatih. Vitalitas langit dan bumi dari alam suci di sini tidak mudah, tetapi arus udara yang kacau sangat besar, dan itu sudah menjadi sesuatu yang termasuk dalam alam suci. Cukup bagi tubuh fisik Murong Yu untuk menerobos. Bahkan pada akhirnya, Murong Yu memutuskan untuk memadatkan Ekaristi di sini sepenuhnya. Selama dia berhasil memadatkan Ekaristi, dia akan menerobos dari orang suci palsu menjadi orang suci sejati. Tentu saja, ini juga membutuhkan perampokan suci. Itu adalah suatu keharusan baginya. Akhirnya, Murong Yu mencari sudut terpencil di tengah kekacauan yang padat, duduk bersila, dan mulai berlatih. Pada awalnya, arus udara yang kacau itu diserap oleh Murong Yu terus-menerus seperti sungai. Namun, saat Murong Yu menyerapnya semakin cepat. Bahkan pada akhirnya, arus udara yang kacau itu terus-menerus ditelan seperti hujan badai, seperti tornado. Tak lama kemudian, sebuah topan besar terbentuk dalam jarak ratusan juta mil di sekitar Murong Yu. Dan saat arus udara yang lebih kacau ditelan, topan ini semakin membesar. Tubuh fisik Murong Yu dengan cepat naik ke arah tubuh suci. Hah, apa yang terjadi di sana? Mengapa angin kencang tiba-tiba muncul? Sekelompok murid dari Gunung Sueyu sedang berlatih di tanah padat purba yang berjarak puluhan miliar mil dari Murong Yu. Penglihatan yang diciptakan oleh Murong Yu begitu mencolok sehingga mereka segera menemukannya. Mungkinkah ada harta karun yang muncul? Cepat dan beritahu sekte. Seorang murid Gunung Sueyu bereaksi dan berkata dengan cepat. Boom! Namun, sebelum suaranya jatuh, sebuah tinju besar menghantam bagian belakang kepalanya dan membuatnya pingsan. Dasar bodoh, suruh sekte itu apa yang harus dilakukan. Tentu saja ada hal-hal baik yang hanya bisa kita gunakan. Seorang suci berkata dengan tidak senang. Orang suci yang dipukuli itu hendak marah, tetapi dia bereaksi setelah mendengar kata-kata itu, lalu menamparkan wajahnya dengan tamparan, aku sangat bodoh. Kalau begitu, saudara, haruskah kita lewat sekarang? Dasar bodoh, kalau kita tidak lewat sekarang, bisakah kita lewat hanya setelah ditemukan oleh orang lain? Sambil berbicara, saudara senior ini sudah naik ke langit. Sementara para murid ini menemukan penglihatan pada hari itu, beberapa murid lain dari Gunung Hujan Darah dalam kekacauan yang pekat juga menemukan pemandangan ini. Tiba-tiba, mereka semua tampak telah dipukuli hingga berdarah, dan terbang dengan gembira, mengira bahwa sebuah harta karun telah lahir.
Murong Yu, orang-orang dari Gunung Sueyu ada di sini. Liu Haochang mengingatkannya ketika dia melihat para murid Gunung Sueyu di awal. Kamu lindungi aku. Murong Yu hanya meninggalkan kata-kata ini, tanpa ada niat untuk berhenti, dan terus berlatih. Liu Haochang memasang ekspresi getir di wajahnya, mengutuk diam-diam di dalam hatinya, lalu mulai melindungi hukum Murong Yu. Dia juga tahu bahwa Murong Yu adalah titik kritis, dan yang terbaik adalah menerobos alam dalam satu gerakan dan memadatkan ekaristi. Kalau tidak, itu tidak baik untuknya. Ini berlaku untuk semua kultivasi, jika momen kritis kultivasi terganggu, itu akan terluka sedikit saja, dan kematian paling parah. Bahkan, itu akan mengganggu alam dan tetap stagnan. Wus, wus, wus. Kecepatan orang suci itu sangat cepat, dan tempat di mana Murong Yu berada hanya dapat dianggap sebagai pinggiran tanah padat kekacauan. Oleh karena itu, orang-orang yang pertama kali menemukan Murong Yu datang dengan cepat. Namun, ketika mereka melihat bahwa hanya Murong Yu dan Liu Haochang yang lahir tanpa apapun yang disebut harta karun, mereka langsung kesal. Mereka sepertinya bukan dari Sui Yushan. Murid yang mengatakan sebelumnya bahwa dia akan melaporkan masalah itu ke Sui Yushan tidak dapat menahan diri untuk berseru saat ini. Jawabannya adalah tinju besar lainnya. Murid itu berteriak, dan seluruh orang itu dipukul lagi. Idiot, area rahasia ini khusus untuk gunung hujan darah kita, bagaimana mungkin ada orang lain selain gunung hujan darah kita? Senior itu berkata dengan marah. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti, karena dia melihat bahwa Murong Yu dan keduanya tidak mengenakan kostum murid-murid Gunung Sueyu. Jika demikian halnya, dia tidak akan yakin bahwa Murong Yu dan keduanya pasti bukan murid Gunung Sueyu. Bagaimanapun, murid-murid Gunung Sueyu tidak selalu mengenakan kostum eksklusif mereka. Yang membuatnya yakin adalah bahwa dia merasakan kekuatan kutukan darah dari seseorang, dan itu sangat kuat. Itu tidak semudah membunuh murid Gunung Hujan Darah, tetapi juga membunuh banyak orang. Orang ini adalah Liu Haochang. Memang, selain membunuh Tuan Muda Gunung Sueyu, Liu Haochang juga membunuh banyak murid Gunung Sueyu. Setelah itu, dia juga memenggal banyak dari mereka dalam proses dikejar oleh leluhur Hujan Darah. Terutama pada akhirnya, dia langsung menyerbu ke Gunung Hujan Darah dan melarikan diri ke dalam kekacauan yang pekat. Saat itu, darah yang telah dibunuh oleh Gunung Hujan Darah mengalir ke sungai. Dia tidak tahu berapa banyak kutukan darah murid Gunung Hujan Darah yang telah terkunci padanya. Bunuh dia, dia adalah musuh kita dari Gunung Sueyu. Mata saudara itu tiba-tiba memerah, dan dia berteriak, dan menghantam Liu Haochang dengan pukulan dari kejauhan. Murid-murid Gunung Sueyu lainnya juga meraung satu demi satu, melesat ke udara, menyerbu ke arah Liu Haochang. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa saat mereka terbang, para senior mereka melebarkan sayap mereka dengan kecepatan tercepat dan mundur dengan keras di belakang mereka. Ia melihat bahwa Liu Haochang bukanlah orang suci biasa, dan jika mereka berani melakukannya, mereka akan mencari kematian. Dan Liu Haochang memiliki kutukan darah seperti itu padanya, yang pasti telah membunuh banyak murid mereka. Karena itu, ia melarikan diri begitu saja. Seorang murid Gunung Sueyu. Baiklah, aku akan menagih bunganya terlebih dahulu hari ini. Liu Haochang menyeringai dan menembak. Boom! Ia menghantamkan tangannya yang besar, lalu dengan cepat melesat masuk, langsung menutupi langit, seperti gunung suci yang besar. Hampir segera setelah ia melepaskan tembakan, hati para orang suci yang telah dihabisi itu secara bersamaan diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Tiba-tiba, mereka semua menunjukkan kengerian di wajah mereka. Tepat ketika mereka menyadari bahwa mereka ingin melarikan diri, tangan besar Liu Haochang telah patah. Boom, boom, boom. Sebelum tangan besar itu menyentuh mereka, kekuatan dahsyat itu telah ditekan dengan sangat kuat. Tiba-tiba, orang-orang ini semua telah hancur tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Sebelum keduanya bernapas, para orang suci ini dan jiwa mereka semua telah musnah, dan mereka yang meninggal tidak dapat mati lagi. Terlebih lagi, ini karena di dunia suci, orang suci telah jatuh dan tidak ada penglihatan langit dan bumi. Itu hanya sekelompok orang suci biasa. Setelah membunuh orang-orang suci ini, Liu Haochang mencibir dengan jijik. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Tertawa.
Sinar cahaya suci merobek kekosongan dan menghantam ke kejauhan. Murid Sue Yushan yang telah meninggalkan rekannya dan melarikan diri sendirian masih terbang saat ini. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Napas yang mengerikan meledak lebih cepat dan lebih cepat. Rasa dingin di sekujur tubuhnya, yang telah teriritasi sebelum dia mendekat, meledak dan kulitnya retak. Dia terkejut sekaligus dan menoleh untuk melihat. Tetapi kebetulan melihat cahaya suci naik dengan cepat pada kecepatan yang sangat mengerikan. Sudah berakhir. Tiba-tiba dia meratap dalam hatinya, lalu dia dikejar oleh cahaya suci. Setelah puff, lembut, seluruh dirinya telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Setelah Aozu.com membunuh murid Gunung Sueyu ini, mata Liu Haochang berkedip, dan niat membunuhnya muncul dengan ganas. Kemudian, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia telah muncul di antara sekelompok murid lain dari Gunung Hujan Darah yang melesat ke arah Murongyu. Orang-orang ini terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka terkejut dengan kemunculan Liu Haochang yang tiba-tiba. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Liu Haochang telah menghantamnya dengan sebuah pukulan. Semua orang terkejut, tetapi mereka belum bereaksi, dan sebuah kekuatan yang mengerikan telah menghantam mereka. Ini adalah kekuatan dari seorang ahli alam abadi, bahkan dengan satu tamparan, orang-orang suci biasa seperti mereka dapat dimusnahkan berkali-kali, apalagi tangan pembunuh Liu Haochang. Setelah sebuah ledakan, orang-orang ini dihujani dan dibunuh. Setelah membunuh orang-orang ini, niat membunuh Liu Haochang menjadi lebih ganas, dapat digambarkan sebagai pembunuh. Dia muncul di depan sekelompok orang lain lagi. Tak lama kemudian, puluhan gelombang orang dari Gunung Sueyu yang tertarik oleh penglihatan dunia yang disebabkan oleh latihan Murongyu semuanya tewas di Liu Haochang. Setelah membunuh orang-orang ini, aura pembunuh Liu Haochang perlahan memudar, dia akhirnya mengeluarkan aura tercekik dan tertekan yang telah bersembunyi dalam kekacauan yang padat selama bertahun-tahun. Namun, jika dia ingin benar-benar pelit, dia harus menyingkirkan leluhur hujan darah. Namun, itu tidak mungkin sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak orang di Gunung Sueyu dalam kekacauan yang padat. Orang-orang ini tidak ada habisnya. Mungkin tingkat atas Gunung Sueyu sudah mengetahui penglihatan dunia ini. Begitu ditemukan, mereka akan mengejutkan leluhur tingkat sage mendalam mereka, itu tidak sedetik pun. Liu Haochang kembali ke tempat di mana Murongyu berlatih, dan menatap Murongyu yang masih berlatih, sedikit mengernyit. Di bawah Xuansheng, dia sama sekali tidak peduli. Bahkan pembangkit tenaga alam abadi tingkat 9, dia memiliki keyakinan untuk memenggalnya. Tetapi jika itu adalah Xuansheng, maka celah di antara mereka akan besar. Terutama, jika leluhur hujan darah itu khawatir, apakah Liu Haochang dapat melarikan diri masih menjadi pertanyaan. Anak ini tidak tahu kapan dia akan bisa menerobos. Liu Haochang menatap Murongyu, mengerutkan kening lebih parah. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi lebih banyak orang untuk terbang ke sini. Terlebih lagi, selain orang-orang suci tingkat terendah, orang-orang kuat di alam suci agung mulai bermunculan. Selain itu, saya percaya bahwa keabadian, dan bahkan orang-orang kuat dari alam suci yang mendalam akan segera muncul. Murongyu masih menerobos, dan Liu Haochang hanya bisa memilih untuk bertahan. Membunuh semua murid Gunung Sueyu. Baginya, dia tidak sabar untuk segera membantai Gunung Hujan Darah. Oleh karena itu, tidak ada beban psikologis baginya untuk membunuh orang-orang ini. Apa? Seseorang di tanah rahasia primordial membunuhnya. Dan itu bukan orang-orang kita dari Gunung Hujan Darah. Akhirnya, para pejabat senior Gunung Sueyu mendapat berita itu. Akibatnya, para ahli dari alam abadi bergegas ke dalam kekacauan yang pekat. Bahkan para leluhur tingkat Xuansheng telah memasuki tanah padat kekacauan. Sudah berakhir, beberapa ahli akan datang. Ketika Liu Haochang membunuh seorang suci abadi dengan tangan kosong, wajahnya tiba-tiba berubah. Nak, kapan kamu akan bisa menerobos? Tingkat tinggi Gunung Sueyu telah waspada, dan para ahli akan datang. Kekuatanku belum pulih, aku khawatir bahkan alam abadi tingkat 9 tidak dapat dilawan. Jika itu adalah orang suci yang mendalam, aku pasti akan dikalahkan. Suara Liu Haochang yang agak cemas terdengar di telinga Murongyu. Murongyu merasa tidak berdaya,
dia akan menerobos sekarang, hanya langkah terakhir yang tersisa. Tetapi langkah terakhir ini sudah terlambat untuk dilewati. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos. Tunggu, jika kita benar-benar tidak bisa menerobos, kita hanya bisa pergi dari sini. Murong Yu merasa tidak berdaya. Dia tidak mau pergi dari sini. Bagaimanapun, arus udara yang kacau di sini sudah berada pada level vitalitas langit dan bumi alam suci, yang merupakan suplemen yang hebat baginya. Jika dia pergi dari sini, di mana dia bisa menemukan tempat dengan vitalitas yang begitu kuat? Jika dia pergi dari sini, dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan dapat menembus Ekaristi. Bagaimanapun, ada vitalitas langit dan bumi yang begitu kuat yang tidak dapat ditembus, apalagi di tempat lain. Cobalah untuk menerobos secepat mungkin. Kalau tidak, kita mungkin akan tinggal di sini selamanya. Liu Haochang berkata dengan suara yang dalam, sambil berbalik dan melangkah pergi. Tak lama kemudian, dia berdiri di kehampaan. Dan tidak jauh di depannya, sekelompok orang menatapnya dengan penuh pembunuhan. 3 orang suci abadi, 1 leluhur orang suci yang mendalam. Liu Haochang sedikit mengernyit, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh di tanah pegunungan dewaku yang padat? Leluhur orang suci yang mendalam menatap Liu Haochang, merasa sedikit familiar. Namun, kekuatan kutukan darah yang kuat pada Liu Haochang membuat alisnya mengernyit. Leluhur tua, tanyakan padanya apa yang telah dia lakukan begitu banyak. Aku akan langsung membunuhnya. Seorang bijak abadi menatap Liu Haochang dengan amarah dan niat membunuh, melangkah maju, dan hendak bergerak. Tunggu sebentar, leluhur Xuansheng menghentikan orang suci yang tidak bisa dihancurkan itu, matanya melewati Liu Haochang, dan menatap Murong Yu yang sedang berkultivasi di belakangnya. Orang suci palsu, dia terkejut terlebih dahulu, kemudian wajahnya berubah liar, karena dia menemukan bahwa Murong Yu mampu menyerap arus udara yang kacau. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat diserapnya. Bagaimana orang suci palsu dapat menyerapnya? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?